وأن الله يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه وأن الله يبارك لنا فيما بقي من شهر رمضان ويوفقنا لقيام ليلة القدر خير من ألف شهر على هذه النية ولكل نية صالحة وعلى من أسألنا وآباؤنا الصالحون الله يدخل نياتنا في نياتهم وأعمالنا في أعمالهم وأخلاقنا في أخلاقهم وإلى حضرة النبي وآل النبي بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي فتح من شهر رمضان أبواب الجنة وجعل صومه وقاية من النار والجنة. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة. أما بعد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. نوينا التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه. Bapak Ibu jamaah Masjid Baitur Rahman yang sama-sama dimuliakan oleh Allah. Alhamdulillah di subuh yang ke-29 di bulan Ramadan tahun ini Allah memberikan kembali kesempatan kepada kita untuk bisa bersama-sama melaksanakan sholat subuh berjamaah. Tadinya dilanjutkan dengan niat i'tikaf, duduk menuntut ilmu agama hingga terbitnya matahari dan ditutup nantinya insya Allah dengan sholat isyraq yang kesemuanya ini mudah-mudahan diterima oleh Allah. Baik puasa kita hampir sebulan kita menjalaninya, mudah-mudahan juga diterima oleh Allah. Qiyam ibadah malam, baik sholat tatawwu', sedekah, ketaatan dan kebaikan yang lainnya yang kita lakukan selama di bulan Ramadan ini, mudah-mudahan tidak ada yang tertolak, semuanya diterima oleh Allah. Amin Allahumma amin. Bapak Ibu rahimakumullah wa azabakumullah, sedikit kita menyambung kajian daripada kitab Futuhul Arifin fi bayani a'malis salikin wal wasilina ila Allah. Dan insyaallah nanti di penghujungnya kita sama-sama muhasabah di akhir Ramadan untuk menuju suasana yang fitri. Tentunya harus ada kesiapan. Jangan sampai suasana fitri kita dan juga keadaan kita yang fitri rusak oleh keadaan yang tidak
tahu arah tujuan, yang tidak tahu ketetapan. Kenapa? Karena di malam Id itu juga syaitan dilepas dari belenggunya. Jadi kebahagiaan kita di malam Id itu juga kebahagiaan syaitan. Kenapa? Karena sebulanannya dipasung. Nah, malam Id ini dinafas. Banyak orang di malam Id bahagianya kayak orang turun ke kaca. Jemaah, insya Allah nanti kita muhasabah bersama. Musannif mencantumkan daripada kalam hikmah Imam Ibn Athaillah, kata beliau, al-aqwalu thabitatan bi'ithbatihi wa mamhuwatun bi'ahadiyyati dhatihi. Aqwal bermula ini alam, thabitatan ketetapannya, bi'ithbatihi itu karena ditetapkan. Ini alam adanya dan terus berlanjut hingga kiamat itu oleh sebab ditetapkan oleh Allah, bukan dia tetap atau dia berjalan dengan sendirinya. Ada Allah di balik semua itu. Wa mamhuwatun bi ahadiyyati dzatihi, dan Allah akan mensirnakan, menghilangkan, menghapuskan, menenggelamkan ini alam, menghancurkan ini alam, karena Allah ingin mewujudkan, menampakkan zatnya yang tunggal, supaya makhluknya tahu bahwasanya yang tunggal itu cuma Allah. Sedangkan alam ini bukan pilihan kita, atau bukan satu-satunya sebagai pilihan kita untuk bahagia. Karena yang tunggal pilihan kita hanya Allah. Dikala pian ditinggalkan sahabat, pian sedih. Kenapa? Karena pian merasa ditinggalkan sahabat, padahal ada Allah yang tidak pernah meninggalkan pian. Ketika pisah dengan suami, ada mendoakan, ada umpama sedih dia ditinggal suami. Kenapa? Karena dia bergantung kepada suami, padahal ada zat yang mulia yang selalu bersama dia, dan itu sering dia lupakan. Makanya disebut dengan ahad. Jadi teringat cerita Sayyidina Bilal bin Rabah. Sayyidina Bilal bin Rabah itu sebelum dimerdekakan jadi budak oleh Sayyidina Abu Bakar. Jadi Sayyidina Bilal itu sebelum dimerdekakan oleh Sayyidina Abu Bakar itu masih menjadi budak sahaya dari orang jahiliyah. Disiksa itu Bilal bin Rabah karena diketahui oleh majikannya dia bertuhankan selain berhala, yaitu bertuhan kepada Allah. Ditarik itu Bilal bin Rabah, diseret di tengah padang pasir gurun Sahara yang panasnya luar biasa. Setelah ditarik, diseret, dirembahkan, diambil batu yang besar, diletakkan lagi di dadanya, pas di tengah-tengah matahari yang begitu panas. Diinjak-injak itu Bilal bin Rabah oleh si majikan. Bilal, ayo, apakah kamu tidak kembali kepada Tuhanmu sebelum Tuhan yang kau yakini saat ini? Karena orang jahiliyah bertuhankan Hubal, Lata, Uzza, dan nama-nama berhala yang lainnya. Tapi Bilal mengatakan ahad, ahad.
bisa nolongku hanya Allah. Satu-satunya yang nolongku hanya Allah. Satu-satunya Tuhan hanya Allah. Ahad, ahad. Dalam sekali perkataan Bilal ketika disiksa oleh majikannya, dia tidak sebut Allah, dia sebut ahad. Kalau sudah dikatakan tunggal, ada lagi yang lain. Mungkin dia ditanya, dia anak keberapa? Yang jawab anak tunggal, berarti ada isi adik lagi. Kalau kakak tujuh ada. Tapi kalau dia sebut anak pertama, berarti ada anak kedua. Anak keberapa? Satu, berarti ada yang kedua. Tapi kalau sudah dia sebut tunggal, berarti saya hitungannya biar yang dilahirkan oleh Imam Abi, anak tunggal Allah. Jadi kalau kita paham Bapak Ibu bahwasanya alam ini bukan yang kita tuju, ya satu-satunya. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kita dari Allah dan kita akan kembali kepada Allah. Dari yang tunggal kepada yang tunggal, tidak ada lagi. Sampai di dalam sebuah hadis, ini orang ahli tasawuf mengungkapkan ini hadis, katanya ini hadis kursi. Karena kalau sudah ditunjukkan hadis kursi, derajatnya melebihi daripada hadis sahih. Allah pernah berkata, Ana Ahmad bila mim. Ana Ahmad bila mim. Paham? Aku Ahmad tanpa mim. Kalau Ahmad tuh mimnya dibuang jadi apa? Ahad. Allah. Nama Nabi kita disebut oleh Allah. Ini disebut orang Haji Nur Muhammad. Paham? Orang tenggelam di Nur Muhammad yang ma'rifat kepada Allah. Nah, Bapak Ibu rahimahullah, sama kita nih berada di bulan Ramadan. Allah jadikan Ramadan itu sebagai sarana kita untuk kembali kepada yang ahad. Allah seakan-akan memaksa kita untuk masuk ke dalam surga. Hingga Allah hadirkan Ramadan bagi kita yang di luar Ramadan lupa dengan Allah, bagi kita yang di luar Ramadan lalai dengan Allah. Datang Ramadan masuk kita ingat kepada Allah. Ingat akan hadis Ramadan, kun abdan rabbaniyan wa la takun abdan rabbaniyan. Jadilah hamba Tuhan, jangan jadi hamba Ramadan. Paham Bapak Ibu? Kalau orang itu menjadi hamba Ramadan, habis Ramadan maksiat tadi. Kenapa? Karena dia bertuhankan kepada Ramadan. Tapi kalau dia bertuhankan kepada Allah yang menjadikan Ramadan pergi meninggalkannya, dia tetap mengabdi kepada Tuhan, kepada Allah Jalla wa'ala yang ahad. Qul huwallahu ahad. Katakan wahai kekasihku Muhammad, hukumnya itu yang ada beberapa tafsir. Ada hukumnya itu, ini bagi orang sebelah ada mengambil, ada percaya orang sebelah wow. Ya. Hukumnya itu bisa kembali kepada Muhammad. Itu lagi kita. Tapi kalau dalam tafsir secara umum, hukum itu kembali kepada Allah. Katakan wahai kekasihku Muhammad, dia Allah. Sama menurut tafsiran yang lain, katakan wahai Muhammad, dia Muhammad satu-satunya makhluk yang aku cintai. Paham? Artinya satu-satunya makhluk yang paling dicintai. Kalau tanpa Nabi Muhammad, makhluk yang lain tidak dapat cintanya Allah. Mana mungkin adanya Nabi Musa kalau tanpa Nabi Muhammad, kan sudah disebutkan laulaka ya Muhammad lima khuliqna. Tanpamu wahai kekasihku Muhammad, tanpamu wahai kekasihku Muhammad, mana pun bisa jadikan ini alam. Bukan mana pun bisa lah. Tidak akan kujadikan ini alam.
Artinya Allah jadikan alam sebab karena Allah sayangnya kepada Nabi Muhammad, dan sayangnya Allah kepada makhluk karena Nabi Muhammad. Kenapa? Karena dalam Al-Quran disebutkan wa ma arsalnaka illa rahmatan. Nah, Bapak Ibu rahimahullah wa ta'ala, alhamdulillah, kalau kita pikir-pikirlah, kita kalau puasa sebulanan, kawannya kita itu siapa? Kita hendak dikawakan. Itu pertama, dikawakan kita oleh Allah selama bulan Ramadan puasa. Alhamdulillah. Setelah bulan Ramadan kita tidak lagi diwajibkan puasa. Puasa setelah Ramadan sifatnya umumnya hanya sunnah. Di sini kita kembalikan lagi kepada diri kita, Bapak Ibu. Allah sudah tolong kita bisa puasa sebulanan, lalu kita tenggelamkan diri kita di dalam ma'rifatullah. Ma'rifatullahnya bagaimana kita kalau puasa kita dikawakan. Nah, ketika nanti habis Ramadan kita kawal puasa, itu pun kalau kita mau terus menggalinya, kita akan dikawalkan oleh Allah. Kenapa? Karena tidak ada yang berat bagi Allah untuk memampukan hambanya melakukan ketaatan. Tapi kenapa ada sebagian hambanya yang tidak bisa taat? Apakah Allah tidak mampu untuk memampukan itu hamba? Jawabannya kayak apa? Ini bukan filsafat bermain di sini. Salah-salah bisa rusak akidah. Ujarnya, kalau orang mengaji tauhid, la fa'ila illallah, tidak ada gawian kecuali gawian Allah. Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allah juga Dia menjadikan kalian, Allah juga yang menjadikan perbuatan kalian. Nah, ketika habis Ramadan, kamu kada bisa puasa, berarti Allah kada memampukan. Oh, berarti Allah kada puasa dan memampukan kalian. Jawabannya apa jemaah? Jawabannya, kalau kita katakan Allah kada kau memampukan, syirik kita, murtad kita, kafir kita. Allah kuasa. Jawabannya, jemaah. Jawabannya apa? Berikanlah. Jawabannya Bapak Ibu, kalau kita puasa di bulan Ramadan, kita dikawakan oleh Allah. Ternyata nanti setelah Ramadan kita kada dikawakan oleh Allah untuk puasa. Bukan Allah kada mampu, tapi menandakan puasa Ramadan kita ada yang rusak. Bukan Allah yang kada mampu, Allah memberikan warning, tanda kepada kita supaya mengektibari apa yang sudah kita lakukan kemarin. Itu diektibari. Oh, di bulan Ramadan biar kau sembahyang 5 waktu, kok di luar bulan Ramadan tidak kau. Kenapa? Oh, berarti selama di bulan Ramadan ada yang masih cacat, ada yang masih rusak. Karena kata ulama, alamat diterimanya Ramadan setelah Ramadan dia tambah baik, bukan kebangan. Jemaah, kadang perlu biar inti orang lain, inti diri kita masing-masing. Dan perlu. Jangan mengomentari orang, harus komentari diri kita. Kenapa ibu menawar kayak itu? Kenapa ibu menawar semalam kawan? Oh, berarti Ramadan itu ada yang rusak. Tangisi, istighfari, terus taubati. Yang selanjutnya, ada dosa yang masih melekat di dalam diri kita, sehingga ketika Ramadan dosa itu diampuni oleh Allah, di penghujungnya ternyata su'ul khatimah di penghujungnya. Makanya disebutkan dalam sebuah hadis,
idza kana akhiru lailatin min Ramadan batatis samawati wal ardu wal malaikah. Apabila tiba malam akhir Ramadan, langit nangis, bumi nangis, malaikat nangis. Lalu malaikat menyampaikan musibatun li ummati sayyidina Muhammad. Satu musibah bagi umat Nabi Muhammad, kata malaikat. Dan Nabi menyampaikan kepada sahabat, lalu sahabat bertanya, "Ayyu musibah ya Rasulullah?" Musibah yang kayak apa yang dimaksudkan oleh malaikat itu? Dijawab oleh Rasulullah, "Zahabu Ramadan." Perginya Ramadan, tapi dosanya tidak ikut pergi. Perginya Ramadan, dosanya masih melekat di bawah sampai ke Syawal. Jangan pernah merasa puas untuk minta ampun, karena kita sadar diri kita kadang pernah puas melakukan maksiat kepada Allah. Kenapa cukup puas taubat kepada Allah? Saat kita sudah berhasil. Jemaah, ketika hamba Allah melakukan taat, dia membawa dirinya yang merasa ahli taat, itu dosa. Tapi ketika dia taat membawa dirinya sampai dosa, membawa diri sebagai orang yang banyak dosa, itulah hamba yang sejati. Kenapa? Karena Allah yang bilang dalam hadis qudsi, kullukum mudznibun. Setiap kalian itu pasti berdosa oleh Allah. Dan ada yang tidak berdosa kecuali Nabi kita Muhammad. Hatta Allah yang duduk di sini sekarang paling banyak dosanya pada dia. Tapi Allah sayang Bapak Ibu, Allah tutupi masih aib kita. Seberapa banyak kita menangisi dosa kita? Ataukah kita lebih banyak ketawa ketika melakukan dosa? Ibnu Rajab rahimahullah ta'ala, beliau mengatakan, kata beliau, kaifa la tajri lil mu'min ala firaqihi dumu'a wa huwa la yadri hal baqiya lahu fi 'umrihi ilayhi rujuu'. Bagaimana tidak orang yang beriman itu di akhir-akhir Ramadan ini dia tidak mengalirkan air mata. Semuanya orang yang benar-benar beriman dia akan mengalirkan air mata. Kapan di akhir Ramadan? Kenapa mengalirkan air mata? Wa huwa la yadri. Karena orang beriman itu kadang tahu hal baqiya lahu, apakah masih ada sisa Ramadan. Ilaihi rujuk, kepadanya kembali kepada itu Ramadan. Andai saja waliyadzubillah, mudah-mudahan ada hamba Allah yang tahun ini Ramadannya tersia-siakan, meninggal belum ketemu dengan Ramadan akan datang, nyesal sehabis-habisnya penyesalan. Itu yang ditakutkan oleh orang yang beriman. Ketika akhir Ramadan dia nangis. Kenapa? Karena malaikat bilang musibah bagi umat Nabi Muhammad ketika Ramadan berakhir, dia tidak dibersihkan oleh Allah. Oleh sebab dia tidak terpanggil untuk taubat kepada Allah. Selalu merasa cukup dengan taubat yang ada. Berapa banyak ayat taubat di dalam Al-Quran? Banyak banget.
minhum wa jannatin arduha as-samawati wal ardh u'iddat lil muttaqin. Bersegeralah taubat, bersegeralah mohon ampunan Tuhan kalian. Disuruh cepat-cepat. Karena Allah menyuruh santai taubat dan cepat-cepat. Nabi kita pun mencontohkan bahwa aku kata Nabi tiap hari kada lepas taubat 100 kali. Fa inni atubu ilaihi mi'ata marrah. Fa inni atubu ilaihi fi kulli yawm mi'ata marrah. Maka sesungguhnya aku taubat kepada Allah setiap hari tidak kurang 100 kali. Itu Nabi kita yang maksum, Nabi kita yang bersih dari dosa. Pukul kepada diri kita, arti pukul kepada diri kita bagaimana Bapak Ibu kita yang banyak dosa ini banyaklah sudah taubatnya atau merasa sudah pada berdosa. Tahukah kata Imam Hasanul Basri disebutkan bahwasanya kata beliau, orang yang tidak merasa berdosa itulah dosa besar baginya. Orang itu kada merasa berdosa itu dosa besar baginya. Kenapa biar kalian minta ampun? Jawabnya, aku salah apa? Kenapa dia ada taubat? Dia merasa punya salah sama Tuhan. Kenapa orang itu terpanggil untuk istighfar? Dia kadang merasa salah dengan Tuhan. Kalau kadang merasa salah dengan Tuhan, berarti apa? Merasa jujur melawan Tuhan. Selama hamba itu terus merasa jujur, wal'iyadzubillah. Walaupun bajunya hanyar tapi hatinya rijat, apa artinya hari raya? Walaupun pakaian pian mewah tapi hati pian rijat, apa artinya baju mewah di hari raya? Sama pian nutupi badan yang ada simpan dia. Ya Pak, andai saja malam ini sudah hari raya, raya kan? Ya Pak. Raya juga ya. Tahu ya Allah, ya kita sudah ikuti ya Allah. Walitukmilul iddata walitukabbirullaha 'ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Dan hendaklah sempurnakan Ramadanmu. Arti sempurnakan Ramadanmu itu baik 30 ataupun 29. Ketentuannya adalah dilihat itu bulan. Kalau seumpama malam ini adalah malam hari raya, berarti malam tadi malam terakhir kita dengan Ramadan. Kau lagi membulik bagaimana? Kau nunggu akan datang Bang. Udah panjang umur. Bertahun-tahun di masa muda kita buang sudah itu waktu, atau disebut oleh ulama waktunya tidak barokah, terbuang-buang masa muda kita. Sekarang kita diberikan kesempatan, masa kita buang-buang pula masa tua kita. Di masa muda sudah cukuplah beramian, cukup jiwa sudah ada habisnya beramian di dunia ini. Oh jamaah, kada dilarang anak beramian, tapi katakan menghari-hari beramian menjadi pikiran. Sampai kapan? Sampai mati biar dikenal orang itu beramian namanya. Jamaah, biar ada mendengar atau melihat malam Jumat tadi tepat 27 Ramadan di Pal 7 di Masjid Al-Munawwarah, ya kan? Ada orang meninggal menjelang waktu Isya. Irilah dia, jamaah, irilah mundur ini. Untungnya sih, malam Jumat 27 Ramadan di masjid pulang meninggalnya. Mimpi cita-cita kita semua, tapi jangan hanya mimpi Bang.
Nah, Bapak Ibu rahimakumullah wa azabakumullah. Ayo kita bermuhasabah di akhir Ramadan, entahkah tadi malam sudah menjadi malam akhir Ramadan ataukah malam ini masih malam 30 Ramadan. Kita kembalikan kepada keputusan Allah nantinya, melewati daripada sidang isbat. Ketika nanti diputuskan, kita akan melakukan kesunahan-kesunahan di malam hari raya. Tapi kalau belum diputuskan ataupun disempurnakan Ramadan menjadi 30 dan ternyata hari raya hari Selasa maka malam ini masih ada kesempatan satu malam Ramadan buat kita. Bapak Ibu rahimakumullah, coba tundukkan kepala kita, pejamkan mata kita. Tundukkan kepala kita, pejamkan mata kita. Saat ini kita sama-sama berhadapan dengan Allah. Jangan lagi pandang kawan kanan, pandang kawan kiri, dan kita saat ini sama-sama fokus menghadap Allah. Jamaah rahimakumullah wa azabakumullah, tanyakan pada diri kita apa yang sudah kita buat selama Ramadan tahun ini. Kalaupun kebaikan yang sudah kita lakukan, ingat, camkan di dalam hati, kebaikan itu merupakan taufiknya Allah. Jangan sombongkan hati kita yang bisa ibadah. Allah yang telah tolong kita untuk bisa melaksanakan ibadah selama bulan Ramadan. Tetap nisbahkan kepada diri kita di dalam ibadah yang sudah kita lakukan atas taufik Allah tadi. Masih ada ujub, masih ada riya, masih ada sum'ah, masih ada penyakit hati yang menghinggapi ibadah kita. Renungkan semua itu. Kita melakukannya lillah ikhlas ataukah linnas karena manusia, li fulan karena si fulan. Kalaupun ada di dalam ibadah kita terdapat cacat, istighfari, taubati. Taubat di dalam bulan Ramadan, taubat yang diterima oleh Allah, taubat yang akan diberikan oleh Allah ganjaran melebihi taubat kita di luar bulan Ramadan. Taubat di dalam bulan Ramadan mendapatkan efek yang cepat dalam perbaikan. Taubat di dalam bulan Ramadan akan terlihat kebaikan setelah Ramadan. Bapak Ibu rahimakumullah wa azabakumullah, kembali kepada Allah. Hadirkan dosa-dosa kita di hadapan Allah. Begitu kotornya kita di hadapan Allah, begitu ringannya kita di hadapan Allah. Berapa kali mata ini memandang yang tidak diridhoi oleh Allah? Berapa kali mata kita memandang yang dilarang oleh Allah? Berapa kali telinga kita mendengarkan pembicaraan ataupun perkataan ataupun sesuatu yang tidak diridhoi oleh Allah? Berapa kali tak terhitung. Mulut kita ini berapa kali berdusta tak terhitung. Lidah kita ini menggibah tak terhitung. Lidah kita ini mengadu domba orang tak terhitung. Tangan kita mengambil yang bukan hak kita tak terhitung. Ketahui Bapak Ibu, semua kita pasti punya hutang. Kok bisa Ustaz? Kita punya hutang jasa yang belum kita bayar. Hutang jasa dengan Nabi Muhammad belum bisa kita bayar. Hutang jasa lawan orang tua kita
hutang jasa lawan guru-guru kita belum bisa kita bayar. Kita punya hutang. Belum lagi kita punya hutang sholat dengan Allah, punya hutang puasa dengan Allah. Apakah kita mati terlilit hutang? Bapak Ibu waliyadzubillah. Ya Rabb, kami lemah ya Rabb. Jika seandainya hutang-hutang tersebut kami tak mampu membalas jasanya daripada Rasulullah, jasanya daripada orang tua kami, jasanya daripada guru-guru kami, jasanya daripada sahabat kami, jasanya daripada orang yang baik kepada kami tak mampu membalasnya ya Allah. Ulun serahkan dengan biar balaskan jasa-jasa mereka. Jazallahu anna sayyidana Muhammadan sallallahu alaihi wasallam huwa ahluh. Makanya kita dianjurkan membaca doa ini. Apa maksudnya? Yaitu meminta kepada Allah untuk dibalaskan jasa-jasa Nabi Muhammad yang telah beliau berikan kepada kita. Ya Allah, balas semua jasa mereka. Tanpa Nabi Muhammad tak ada Allah, tanpa orang tua kami ya Allah, kami tak dilahirkan di dunia ini. Tanpa guru-guru kami tidak mengerti agama. Kami seringkali datang kepada guru, datang kepada orang tua, laksana memalaki lilin, laksana memalaki lilin. Semakin parah, semakin gondol hamba yang gondolnya bahasa harap pada tuan guru, bahasa harap daripada orang tua, bahasa harap daripada orang yang lebih mulia dari kita, membawa hati yang sombong di hadapan mereka yang sudah berjasa kepada kami. Ampuni kami ya Allah. Rahimakumullah wa athamakumullah. Mari kita sama-sama kumandangkan kalimat tauhid sebagai produk, sebagai penghancur, sebagai peluntur segala macam dosa-dosa yang ada pada diri kita. Inna likulli syai'in saqalah wa saqalatul qulub dzikrullah. Sesungguhnya tiap sesuatu itu ada pencucinya, dan pencuci segala macam dosa yang ada pada hati adalah dengan zikir kepada Allah. Inna likulli syai'in hilah wa hilatul dzunub at-taubah. Sesungguhnya tiap sesuatu itu ada penebusnya, dan penebus daripada segala dosa adalah dengan taubat. Dan taubat, kita mohon ampun kepada Allah. Allah cinta kepada hamba-hambanya yang bertaubat. La ilaha Allah.
tidak ada yang wujud yang sebenarnya kecuali hanya Allah. Habis dosa kita diampuni oleh Allah. Satu kalimat terucap di akhir hayat kita, yaitu la ilaha illallah, cus masuk ke dalam surganya Allah tanpa dihisab. Yang mutlaqu ala ma syahada, matinya seseorang sesuai kebiasaan di masa hidupnya. Mungkin biasanya mati orang, matinya pasti mati orang. Biasa hidupnya selalu suudzon dengan orang, matinya dalam keadaan suudzon dengan Allah. Jangan hanya terus mementingkan kebersihan lahir hati Bapak Ibu. Satu ketika di dalam sebuah kitab, yaitu kitab Miftahus Sawair wa Kanzuz Zakhair karangan daripada Syekh Abu Bakar bin Salim, ada sekelompok orang yang sedang musafir tersesat di tengah hutan. Pada saat itu bingung mencari jalan, tiba-tiba datang seekor singa. Semua orang pada saat itu takut dan berlarian. Hanya satu orang yang berani mendekati itu singa dan membisikkan satu perkataan atau satu kalimat, tunjuki kami keluar, tunjuki jalan kami keluar. Dibisikkan pada telinga itu singa. Singa itu pun menunjukkan jalan keluar kepada satu orang, dan satu orang ini menjadi sebab semua kelompok yang takut dengan singa ikut keluar dari jalan yang sesat. Ditanya oleh banyak orang kepada satu orang yang tidak takut dengan singa, "Hei fulan, oh kamu tidak takut dengan singa? Apa amalanmu?" Dijawab oleh si fulan itu, "Aslahtul zahir, fakhiftul asad." Kalian hanya membersihkan zahir sehingga kalian takut dengan singa, tapi tidak takut dengan Allah. Mandi sunnah hari raya, kita disunnahkan mandi yang bagus, yang wangi, bahkan orang Bali pakai baju kembang, ya kan? Itu disunnahkan kita mandi sunnah hari raya. Kalau ditambah dengan baju kembang silahkan, tidak dilarang. Tapi ingatkan, kalau cuma hanya sekedar zahir yang kita mandi, tapi batin kita masih rusak. Hati. Coba kita berapa kali kita sangka buruk, bahkan perguruan kita aja kita sangka buruk, bahkan kuitan kita aja kita sangka buruk. Berapa kali? Saking kotornya kita. Dan ketika hamba itu tidak merasa dirinya itu bersalah, itulah sebuah kekotoran hati. Coba lihat,
Nabi Ayub melajari kita, Nabi Yunus, Nabi Adam melajari kita ketika berbuat salah. Syaratnya tobat, mengaku salah. Punya tobat istighfar tapi kadang mengaku salah, tidak diterima tobat. Lihat Nabi Yunus ketika ditelan ikan Nun, 3 kegelapan yang didapat oleh Nabi Yunus, gelapnya malam, gelapnya dalam lautan, dan gelapnya di dalam perut ikan. Nabi Yunus mengaku salah. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Tiada Tuhan selain Engkau ya Rabb. Subhanak, maha suci Engkau ya Rabb. Ini sesungguhnya ulun, kata Nabi Yunus, kuntu minaz zalimin, termasuk orang yang zalim. Satu kesalahan saja mengaku diri zalim kepada Allah. Kita berapa banyak kesalahan dengan Allah? Pernahkah kita mengaku zalim kepada Allah? Nabi Adam hanya 1 kali makan buah kurma dilempar keluar dari surga. Lihat doa Nabi Adam, mengaku zalim, Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Wahai Tuhan kami dizalim. 1 kali Bapak Ibu mengaku kesalahan, mengaku zalim di hadapan Allah. Bertahun-tahun mengaku zalim di hadapan Allah. Rabbana zalamna anfusana ya Allah, ya Tuhan kami zalim kepada diri kami sendiri. Wa in lam taghfir lana, jika seandainya Yang tidak mengampuni kami, wa tarhamna, dan juga seandainya jika Yang tidak memberikan kasih sayang kepada kami, lanakunanna minal khasirin, sungguh kami termasuk orang yang merugi. Ngaku di hadapan Allah banyak salah. Jangan di hadapan Allah merasa basi. Orang yang merasa basi di hadapan Allah, kata Allah barasihi. Datang-datang dia bawa kendaraan ke pembersihan kendaraan, ujar dia di kendaraan kona basuhangan. Baik itu dia tukang pembasuhnya, ikan tak bukan dari ikan, buat apa dia bawa ke sini? Ada dibasuh beneran, bah, ikan kan ada, kodok, supaya kinclong aja, sombongnya minta ampun. Apa susahnya ngaku diri kotor? Apa susahnya ngaku diri berdosa? Apa susahnya ngaku diri zalim di hadapan Tuhan? Apa susahnya? Ego kah yang kita kemukakan di hadapan Allah? Gengsi kah yang kita kemukakan di hadapan Allah? Sudahnya dengan makhluk ketika kita melakukan kesalahan, gengsi kita ampun. Dengan Allah pula kita tidak mau minta ampun. Apa jadinya kita, wahai hamba-hamba Allah? Satu dosa pun kita bawa mati, celaka kita Bapak Ibu. Dosa. Maka Ibrahim Al-Fakir yang banyak dosa mengajak kita semua, mengajak kalian semua untuk bersama-sama kita taubati dosa-dosa kita sebelum Ramadan meninggalkan kita. Mudah-mudahan masuk di malam hari raya nanti bujuran Idul Fitri, bujuran kembali dalam keadaan suci, bersih, lahir dan batin. Amin, Allahumma amin. Nah, Bapak Ibu rahimakumullah wa azabakumullah, sebagai penutup di malam hari raya, ingat, silakan kalian bergembira karena disuruh bergembira, tapi ingat, jangan sampai bergembiranya melupakan sholat isya. Jangan sampai bergembiranya melupakan sholat subuh. Barusan yang bisa melaksanakan isya berjamaah, tarawih berjamaah, witir berjamaah, malam hari raya kayak wali pun kekacang tadi sembahyang isya. Rugi kan? Rugi. Sibuk kita di malam hari raya untuk berbagi, bagus, tapi ingat, yang menerima amal ibadah
ibadah kita dalam berbagi adalah Allah. Jangan lupakan kewajiban kita dengan Allah. Ulun bukan nasihati dia, sebenarnya ulun nasihati diri ulun sendiri, Bapak Ibu. Bukan nasihati dia, ulun ngomong kepada diri ulun seorang, biar mendamai. Alhamdulillah kadang mendamai ulun, kadang pasang. Tapi mudah harapan kita dapat hidayah. Bapak Ibu rahimakumullah. Karena di malam itu syaitan punya siasat menghancurkan perjalanan Ramadan kita dengan cara kita dilupakannya untuk melakukan kewajiban di malam hari raya. Banyak di antara kita saking asyiknya gembira di malam hari raya meninggalkan kewajiban sholat isya. Bapak Ibu rahimahullah, yang kedua lagi siasat syaitan di malam hari raya ketika kita berbagi, khususnya menjalankan kewajiban zakat fitrah, adalah hati kita diudak-udak oleh syaitan. Kayak apa? Ketika berbaginya dengan cara kesyaitan. Tahu cara berbagi dengan kesyaitan? Biar berikan kepada orang fakir tapi hati dia merendahkan. Ini namanya berbagi dengan cara kesetanan. Menjuluk lawan orang fakir, hati dia merendahkan, selamat dia. Selamatnya apa? Pahala ada dia lawan. Sayang segitu bagi saya. Oke, zakat fitrahnya selesai, kewajibannya tunai, tapi pahala ada di dalam. Jangan kita menjulung sesuatu kepada mereka yang sebenarnya itu akun mereka. Coba dia pikirkan, sebenarnya kadang mereka yang butuh harta kita, tapi harta kita yang butuh mereka. Kenapa? Di harta kita ada hak mereka. Jemaah, di harta kita itu ada hak mereka. Nabi setelah pulang dari pelaksanaan Id melihat anak kecil menangis terseduh-seduh di antara anak-anak kecil yang sedang bermain. Didekati oleh Nabi kita, ditanya, anak kecil, apa yang membuatmu menangis? Dijawab oleh si anak kecil itu, Abah ulun mati, mama ulun kawin lagi, harta warisan ulun dibawa abah tiri ulun, dan rumah ulun pun dibawa oleh abah tiri ulun dan mama ulun. Sekarang ulun kuntu jari'an ariyah, ulun dalam keadaan lapar, ulun dalam keadaan tidak berbaju, bahkan patung saja di pasar pakai baju. Tuh patung di pasar tuh pakai baju. Ada kawan kita dan sanak kita, keluarga kita kadang berbaju di hari raya. Rasulullah pada saat memeluk kepada itu anak nangis, anak kecil, maukah ikam jadi anakku? Kenapa jadi Rasulullah melakukan seperti itu? Karena Rasulullah kata hendak di hari raya itu ada umatnya yang bersedih. Lalu kita disuruh untuk berbagi supaya jangan ada yang bersedih. Apa jadinya kalau takdir Allah yang ada pada diri mereka itu ada pada diri dia? Rasakan. Hidup sebatang kara, tak punya apa-apa, di dalam harta kita ada hak mereka, kita tidak kita salurkan kepada mereka. Ingat Bapak Ibu, dituntut kata Khalifah Umar bin Abdul Aziz, andai saja umat Islam itu menyerahkan zakat fitrahnya sesuai dengan aturan agama, maka tidak akan ada yang miskin umat Islam di dunia. Karena fungsinya zakat, khususnya zakat fitrah dulu, karena kita kewajiban kita di bulan Ramadan zakat fitrah. Apa fungsinya?
tuhratul lis-shaim minan lagwi wal wafath. Pertama. Yang kedua, wa tu'matul lil fuqara wal masakin. Ada dua fungsi zakat fitrah. Pertama adalah membersihkan puasa kita yang cacat. Yang kedua adalah memberi makan jasad fakir dan miskin. Jadi mohon yang berzakat fitrah, baik yang jadi amil, jangan sampai mereka ini kelaparan di malam hari raya, apalagi sampai ke hari raya. Jangan sampai. Perhatikan di sekeliling kita, serahkan hak mereka. Itu merupakan kewajiban kita. Alhamdulillah Allah kasih amanah rezeki lebih. Tapi rezeki lebih itu ketahuilah kita bahwasanya itu adalah hak mereka. Ada hak mereka di dalam harta kita. Mudah Allah menerima zakat kita. Amin Allahumma amin. Nah, Bapak Ibu rahimakumullah, kita sudah isyarat. Padahal lebih panjang pada kesunahan hari raya yang agak panjang yang harus dijelaskan. Karena waktu juga yang membatasi, tidak banyak minta ampun, minta maaf, minta halal, minta ridho, dan banyak urus yang afiat. Atau untuk makan aja kan? Atau makan aja kan? Ada berjualan, ada apa kan? Kalau ada yang bergawi, yang minggu bergawi kan? Aja sedikit bangun untuk makan. Pertama yang harus diingat Bapak Ibu, hari raya tadi mandi, habis itu pulang sebelum berangkat ingat akan makan. Hari raya Idul Fitri sunnah sebelum berangkat ke tempat pelaksanaan Id sunnah makan. Beda dengan hari raya Idul Adha. Habis itu lagi yang ketiga, disunnahkan berangkat di jalan satu, pulang di jalan dua. Namun ada jalan alternatif boleh ke rumah. Ya kan? Sunnahnya seperti itu, menghendak yang mendapatkan kesempurnaan sunnah di hari raya. Yang berapa dah? Keempat. Yang keempat, silahkan yang berpakaian baru, tapi harus diperhatikan, jangan sampai label baju pada dicabut. Perhatikan baju-baju, malah jadi sampai label baju menyakar tercabut kada sengaja, itu istilah kada dicabut. Menahan makan di baju hanyar. Jangan jual. Kalau kita jadi hari ria, tadinya hari raya timbul jadi hari ria, timbul jadi hari pamer. Silakan aja biar pakai baju hari raya, silakan. Baju hanyar silakan. Yang ada bisi baju hanyar bang, yang lawas dihanyari, ditapasi, dibagusi. Ya kan? Kadang alih-alih karena ada wajib jual di hari raya itu pakai baju hanyar itu wajib. Ya kan? Tapi tadi hendak tafaul, ya Pak, supaya kita bujuk-bujuk syukur sebagaimana disebutkan oleh Allah dalam Al-Qur'an, walitukminul iddata walitukabbirullaha 'ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Supaya kita bujuk-bujuk jadi hamba yang bersyukur di hari raya. Silakan. Tapi ingatkan, hati syukur memakainya, bukan hati sombong memakainya. Itu aja perkaranya. Selanjutnya, di hari raya ada transaksi riba yang harus pian jauhi, harus pian tinggalkan. Apa Bapak Ibu? Transaksi riba di hari raya bawa duit. Riba ada tidak? Yang pondok pesantren bawa duit ada lebihan, riba ada tidak? Riba ul-fadl. Lalu kayak Ustaz, kami nak perlu duit. Masalahnya membagi lawan kakak-kakak harus 5.000 orang hanya 5.000. Sebenarnya Bapak Ibu, pokok duit caranya aja yang dirubah. Jangan pakai cara riba. Cara riba tuh yang kayak apa? Biar bawa duit 110.000, karena kan punya dulu 100.000 bertambah 10, ya kan? Nah biar dulu 110.000 nya lawan tukang burung, paman, burung duit bang 100.000, yang dulunya berapa? 110, karena 10-nya dasarnya kan. Tapi biar menjulungnya bersama, paman, burung duit 100.000, nah duitnya 110.
yang terima duit hurufnya atau riba. Kayak pacarnya yang riba, ambil duit 100.000, huruf 100.000 juga, makan hak orang. Nah, jangan langsung bikin pacaran lah. Atau pamannya mengucap, "Mak, ada hak orang mau pada sama 100.000." Kadang boleh paman supaya jangan riba. Ini duit 100.000, aku huruf 100.000, sini pecahan 5.000 yang nilainya 100.000. Karena habis itu hanya ujulung sisanya. Sini, pinjam 100.000. Aku belum 100.000, ikan gulung 100.000 juga. Itu ada riba. Lalu nangis 10.000-nya jasa ikan. Itu ada riba. Ada jalannya loh kan? Ada jalannya, ada solusinya. Ad-dinu yusrun, agama itu mudah. Jadi mau nak duit caranya aja yang diubah. Caranya diubah. Sayang 1000 kali sayang, yang bagi itu duit riba. Sayang 1000 sayang. Akhirnya terkotori hari raya rian karena transaksinya dengan riba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa dharu ma baqiya minar riba in kuntum mu'minin. Wahai hamba-hamba Allah yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan jauhilah riba jikalau kalian itu beriman. Jikalau kalian beriman, jauhi riba. Berarti orang yang dekat riba imannya kemana? Allah alam. Fa'ilam taf'alu fa'adhanu bihabli minallahi wa rasulih. Fa'ilam taf'alu fa'adhanu bihabli minallahi wa rasulih. Jika kamu tidak melaksanakan perintah Allah yang merupakan larangan untuk bertransaksi dengan riba, fa'adhanu bihabli minallah, maka kamu mengumumkan perang dengan Allah dan Rasulnya. Fa'adhanu, mengumandangkan, ma'adhankan, fa'adhanu, mengumandangkan, biharbin, perang dengan Allah dan Rasul. Jadi orang yang ketujuh transaksi riba itu orang yang perang dengan Allah dan Rasul. Karena gampang riba apa itu? Wah, ini banyak riba yang tersembunyi. Ya, dia tahu lah Bapak Ibu, kenapa mereka kadang kala melapas transaksi riba. Jawabannya, mereka lebih mengutamakan keuntungan dunia, kada peduli dengan urusan agama. Ya, jawabannya mindsetnya kayak untung dunia selesai, mau riba mau kada yang penting untung. Ini orang yang mindsetnya cari untung dunia, kada peduli dengan agama. Jauhi riba, hangus puasa dia, hangus sembahyang dia. Wa halallahu al-bai'a wa harrama riba. Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Nah, Bapak Ibu rahimakumullah wa a'adzakumullah. Dan kesunahan di hari raya mulai dia berangkat menuju masjid itu disunahkan takbiran sampai pelaksanaan sholat Id. Khusus Idul Fitri, ya kan? Fa idza qadha shalah, kata Nabi, apabila sudah selesai itu sholat Id, qata'at takbir, maka sudah habis masa takbiran. Jadi ketika imam sudah Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi, bila jangan lagi takbiran, langsung ma'asyiral muslimin rahimakumullah untuk sholat Idul Fitri. Karena disunahkan lagi, tinggal khatib saja yang disunahkan membaca takbir 9 kali khutbah pertama dan 7 kali khutbah kedua. Itu aja lagi. Tapi habis sembahyang Id tidak disunahkan lagi takbiran. Id apa? Idul Fitri. Bukan Idul Adha. Kalau Idul Adha sampai habis hari tasyrik. Nah, itu aja Bapak Ibu. Masya Allah sudah jam 7. Panjang kan sampai jam 8 ada pengajian di kelas 9. Orang tunggu-tunggu. Minta hal dari dahulu, minta hal dari bulan. Insya Allah mau panjang untuk saya target ketemu lagi kita di minggu akan datang. Minggu akan datang di bulan lanjut kan? Lanjut kan? Masalah lanjut harus.
Ya saya insyaallah mudah panjang umur sehat walafiat. Belum dulu mengucapkan minal aidin wal faizin, taqabbalallahu minna wa minkum, dan semua amal kita diterima oleh Allah dan kita dikembalikan dalam keadaan bersih dan juga kita tergolong orang yang beruntung. Amin. Allahumma amin. Salatu isya. Salat duha. Salat duha. Salat duha.